Penduduk Antakya adalah para penyembah berhala. Hanya 5 orang dari mereka yang menyembah Allah. Mereka pun berdakwah kepada kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala, sehingga penduduk Antakya mencoba untuk membunuh mereka. Mereka pun terbunuh, kecuali satu dari mereka yang berhasil melarikan diri ke gunung terdekat. Selang beberapa tahun kemudian, pada hari perayaan berhala, para penasihat raja keluar berserta dengan sang raja. Mereka membahas tentang masalah para pemuda ini. Salah satu dari mereka berkata, "Anda telah melakukan hal yang tepat, wahai raja, ketika Anda memerintahkan pembunuhan para pemuda ini." Kemudian yang lain berkata, "Mereka hampir menghancurkan kehidupan kita. Mereka mengaku bahwa alam semesta hanya memiliki satu Tuhan, dan bahwa dewa-dewa kita tidak membahayakan ataupun menguntungkan." Raja berkata, "Agama terbaik adalah agama kita, dan kita harus melindungi dewa-dewa kita dari orang-orang jahat ini." Kemudian raja meminta pelayannya untuk mengambilkan khamar untuk minum minuman dalam perayaan berhala ini. Sementara itu, di mulut sebuah gua tua di gunung terdekat dengan desa ini, ada 3 orang berdiri, dan mereka sepakat untuk menginap malam tersebut di dalam gua. Setelah itu, baru pergi ke raja untuk mendakwahkan tauhid. Salah satu dari mereka berkata, "Pergilah kalian berdua, karena Allah mengutus kalian berdua dan tidak membebani saya untuk itu. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah." Ketiga orang tersebut mulai bermusyawarah dalam berdakwah di desa tersebut. Apakah mereka akan mulai dengan raja atau masyarakat? Kemudian mereka sepakat bahwa 2 rasul akan pergi ke desa ini. Pada saat mereka berbicara di depan mulut gua, tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari dalam gua. Dia terlihat sakit, penampakannya tinggi, matanya tajam, serta mukanya pucat. Dia kemudian bertanya, "Siapa kalian?" Mereka balik bertanya, "Kamu sendiri siapa?" Dia menjawab, "Aku telah sakit selama 6 bulan, dan aku telah tinggal di gua ini selama 5 tahun. Sekarang, ceritakan tentang kalian." Mereka menjawab, "Kamu sedang sakit, dan kamu perlu disembuhkan." Kemudian salah satu dari mereka meletakkan tangannya di tempat yang sakit, dan orang itu pun sembuh. Dia bertanya, "Bagaimana kamu menyembuhkan aku?" Dia menjawab, "Yang menyembuhkan kamu bukan aku, tapi selain aku." Lelaki itu bersikeras untuk mengetahui kisah 3 orang tersebut. Dia mengatakan bahwa dia mendengar perbincangan mereka saat berada di dalam gua. Dia mengira bahwa mereka malu untuk berbicara tentang diri mereka, sehingga dia pun bercerita kepada mereka bahwa dia adalah salah satu dari 5 pemuda yang berdakwah kepada kaum mereka untuk beriman, tetapi bahkan kaum mereka membunuh teman-temannya dan dia melarikan diri dengan bantuan saudaranya. Akhirnya mereka memberitahunya bahwa Allah telah mengutus 2 orang dari mereka menjadi rasul. Dia kemudian menyarankan agar dia tinggal dengan laki-laki ketiga, sedangkan kedua rasul pergi ke desa. Mereka berdua kemudian pergi menuju rumah saudara sang pemuda. Sesampainya di sana, mereka berkata, "Kami adalah teman dari saudaramu." Pemilik rumah tersebut berpura-pura membenci saudaranya. Dia menghina, mengutuk, dan mengancam mereka untuk dilaporkan ke raja. Akhirnya, mereka berkata kepadanya, "Kami tahu bahwa kamu menyembunyikan keimananmu, dan saudaramu mengatakan kepada kami bahwa kamu telah menyembunyikannya, sampai dia tinggal di dalam gua selama 5 tahun. Dia sakit, tapi kemudian Allah menyembuhkannya. Kami akan tinggal di rumahmu sebagai tabib yang mengobati masyarakat, maka jangan beritahu siapapun tentang kisah kami ini." Kedua rasul itu pun tinggal di desa sebagai 2 orang tabib mengobati masyarakat, sehingga masyarakat mencintainya serta menganggap mereka sebagai teman yang baik. Penduduk desa memperhatikan bahwa kedua tabib itu tidak menyembah berhala, dan mereka menjelaskan bahwa mereka menyembah Tuhan selain dewa-dewa mereka, tapi mereka tidak pula mencela para dewa. Tidak lama, tersebarlah cerita tentang mereka di penjuru kota. Di istana, raja beserta para penasihatnya membicarakan tentang kedua tabib ini, serta keadaan mereka yang tidak menyembah para dewa. Sebagian yang hadir mengatakan bahwa mereka lebih baik dari para pemuda yang telah dibunuh, karena mereka dulu menghina para dewa, sedangkan kedua tabib ini tidak menghinanya, meskipun mereka menyembah Tuhan yang berbeda dengan sesembahan penduduk kampung. Kedua rasul tersebut mulai berbicara tentang sifat Tuhan, dan Dia Maha Kuasa untuk mengobati orang sakit, dan Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sampailah dakwah mereka ini ke telinga sang raja.
sehingga dia memerintahkan untuk memenjarakan mereka. Setelah itu, pemilik rumah yang mereka tinggali pergi ke saudaranya di gua dan memberitahunya bahwa raja telah memenjarakan mereka. Allah kemudian memberikan wahyu kepada laki-laki ketiga sehingga dia menjadi nabi sebagaimana kedua temannya. Dia pergi ke kampung sebagai seorang yang bijak. Dia pergi menemui para penasihat raja sehingga mereka mengenalkannya kepada raja. Dia pun meminta kepada raja untuk mengeluarkan 2 orang yang telah dipenjara. Setelah dikeluarkan, raja meminta mereka untuk mengembalikan penglihatan seorang yang buta. Setelah itu, mereka pun mengobati si buta hingga dapat melihat lagi. Raja kemudian meminta mereka untuk menghidupkan seorang pemuda yang telah meninggal. Si pemuda pun kemudian bangkit lagi dan memberitahu tentang kekufuran raja beserta para penasihatnya, dan bahwa ketika Rasulullah yang berada di surga. Akhirnya, raja memerintahkan untuk mengusir mereka semua. Tiba-tiba, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota sambil berlari. Dia berkata, "Ikutilah utusan Allah. Mereka tidak meminta harta maupun jabatan dari kalian. Aku sendiri merupakan salah satu dari kalian. Tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala." Penduduk berkata kepadanya, "Bagaimana bisa kamu berkata bahwa kamu adalah salah satu dari kami, sedangkan kamu mengingkari para dewa kami?" Lelaki tersebut yang sebelumnya menutupi mukanya, kemudian membuka tutup mukanya. Mereka mengenalinya bahwa dia adalah pemuda kelima yang dahulu lari dari mereka. Mereka pun marah dan kemudian membunuhnya. Tiba-tiba muncullah awan tebal yang menutupi semua penjuru kota. Setelah itu, terdengar suara yang keras yang mematikan seluruh penduduk karena kekufuran mereka kepada Allah. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد